Pernyataan sikap Gereja Kristen Indonesia atas situasi di Indonesia 2025. Menyikapi kondisi dan situasi yang terjadi saat ini di Indonesia, kami, atas nama Gereja Kristen Indonesia, menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Menyayangkan hilangnya kepekaan dan tumpulnya nurani pemerintah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam menyikapi kondisi hidup masyarakat saat ini, sehingga melahirkan kebijakan-kebijakan yang melukai hati masyarakat dan menambah beban berat dalam hidup masyarakat. 2. Mengecam dengan keras tindakan brutal anggota aparat keamanan dalam mengamankan dan menertibkan demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa seorang manusia. 3. Menghimbau kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk membatalkan kebijakan-kebijakan yang membuat masyarakat terluka dan menambah beban berat masyarakat. 4. Mengajak seluruh masyarakat, termasuk anggota dan simpatisan GKI, untuk tetap berani menyuarakan aspirasi dan keprihatinan dengan cara-cara yang damai. 5. Mengajak seluruh anggota jemaat dan simpatisan GKI untuk mendukung kondusivitas situasi dengan tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi dalam menyikapi situasi sosial di sekitarnya. 6. Menyerukan kepada jemaat-jemaat GKI untuk mendoakan pergumulan bangsa Indonesia dalam setiap ibadah dan kegiatan gereja. Demikianlah pernyataan ini kami sampaikan. Kiranya Tuhan menolong kita semua di tengah situasi dan kondisi yang saat ini sedang menerpa bangsa dan negara kita. Tangerang, 30 Agustus 2025. Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Kristen Indonesia. Tertanda, Pendeta Setia Hadi, Ketua Umum. Pendeta Suhud Setiawardono, Sekretaris Umum. Pernyataan sikap Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia, DPP GAMKI, terkait situasi nasional saat ini. 1. GAMKI merasakan duka cita yang mendalam atas meninggalnya almarhum Afan Kurniawan. Semoga almarhum beristirahat dalam damai dan Tuhan memberi kekuatan serta ketabahan kepada keluarga yang ditinggalkan. 2. GAMKI mendesak Kapolri untuk menegakkan hukum dan menindak tegas para pelaku yang menyebabkan adanya korban meninggal dalam aksi demonstrasi tanggal 28 Agustus 2025. 3. GAMKI meminta anggota dan pimpinan DPR RI untuk berhenti mengeluarkan pernyataan yang tidak berempati kepada aksi demonstrasi dan jeritan rakyat, serta tidak menyampaikan pernyataan yang provokatif ataupun normatif, yang justru semakin meluapkan amarah rakyat. 4. GAMKI menghimbau seluruh elemen masyarakat untuk terus berjuang menyuarakan aspirasi rakyat dengan tidak anarkis dan tidak terprovokasi oleh provokator dan elit politik yang ingin memanfaatkan aksi demonstrasi demi kepentingan kelompok tertentu. 5. GAMKI meminta seluruh anggota dan pimpinan DPR RI untuk dalam 1 kali 24 jam segera hadir ke depan Gedung Senayan untuk mendengar serta menjawab langsung aspirasi dan tuntutan rakyat. DPR RI jangan benturkan rakyat dengan polisi dan tentara. 6. GAMKI mendesak DPR RI segera mengesahkan RUU Perampasan Aset. Jakarta, 29 Agustus 2025. Sahat Martin Philip Sinurat, Ketua Umum DPP GAMKI. Bravo! Kita patut mengapresiasi langkah berani Gereja Kristen Indonesia dan Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia. Di tengah situasi bangsa yang penuh gejolak, GKI sebagai lembaga gereja telah menyatakan sikap moral dan spiritual yang jelas, mengecam ketidakadilan, menegur pemerintah dan DPR, menolak kekerasan aparat, sekaligus mengajak jemaat tetap tenang, damai, dan setia berdoa bagi bangsa. Pernyataan sikap GKI ini merupakan suara moral yang penting di tengah situasi sosial dan politik yang semakin memanas di Indonesia. Ketika ketegangan antara rakyat dan kebijakan pemerintah semakin terasa, keberanian GKI untuk tampil menyuarakan keprihatinan patut diapresiasi sebagai bentuk panggilan kenabian gereja di tengah bangsa. Dengan tegas, GKI menyampaikan keprihatinan atas tumpulnya kepekaan pemerintah dan DPR terhadap penderitaan rakyat.
Ini bukan sekedar kritik politik, tetapi sebuah penegasan bahwa kebijakan publik harus berpihak pada kemanusiaan dan keadilan. Gereja, dalam tradisi Kristen, selalu dipanggil untuk menjadi suara bagi yang tak bersuara. Dan pernyataan ini adalah wujud konkret dari komitmen tersebut. Kecaman terhadap tindakan brutal aparat juga menjadi sorotan penting. Kematian seorang warga dalam aksi demonstrasi bukan hanya soal pelanggaran HAM, tetapi juga luka kolektif yang mengguncangkan nurani kebangsaan. GKI mengingatkan kita bahwa keamanan tidak boleh diwujudkan melalui kekerasan, melainkan melalui dialog, empati, dan penghormatan terhadap hak asasi. Yang patut dicatat adalah keseimbangan sikap GKI, tegas dalam menegur, namun tetap mengajak damai. Ajakan untuk menyuarakan aspirasi secara damai, menjaga ketenangan, dan tidak mudah terprovokasi adalah pesan yang sangat relevan di tengah arus informasi yang sering memicu polarisasi. Gereja tidak hanya menjadi penyejuk, tetapi juga agen rekonsiliasi. Terakhir, doa yang diserukan bukan bentuk pasifisme, melainkan bentuk aktif spiritualitas yang percaya bahwa perubahan dimulai dari hati yang berdoa dan bergerak. Dalam konteks pluralistik Indonesia, pernyataan seperti ini juga menjadi teladan bagi lembaga-lembaga lain, bahwa kritik bisa disampaikan dengan berpegang pada nilai-nilai kemanusiaan, iman, dan kasih. Sementara itu, GAMKI tampil dengan suara yang lebih lantang dan konkret, menyuarakan duka atas korban jiwa, menuntut Kapolri menegakkan hukum, mendesak DPR untuk hadir langsung mendengar jeritan rakyat. Pernyataan sikap DPP GAMKI atas situasi nasional 2025 menunjukkan bahwa anak muda Kristen di Indonesia tidak hanya hadir sebagai bagian dari masyarakat, tetapi juga sebagai agen perubahan yang peka terhadap keadilan dan kemanusiaan. Dalam konteks penuh ketegangan pasca meninggalnya almarhum Afan Kurniawan dalam aksi demonstrasi, GAMKI tampil dengan suara yang tegas, berempati, dan penuh tanggung jawab moral. Duka yang disampaikan bukan sekedar formalitas, tetapi menjadi dasar bagi sikap etis yang tidak bisa ditawar, bahwa setiap nyawa yang hilang dalam konteks protes rakyat adalah tragedi kemanusiaan yang harus dipertanggungjawabkan. Dengan mendesak Kapolri menegakkan hukum secara adil, GAMKI menegaskan bahwa penegakan hukum harus bebas dari bias dan harus memberi rasa keadilan, bukan melindungi kekuasaan. Pernyataan GAMKI terhadap DPR juga sangat relevan. Tuntutan agar para wakil rakyat berhenti dari retorika tidak berempati dan provokatif menyentuh akar persoalan, krisis kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Saat rakyat menjerit karena beban hidup yang semakin berat, ketidakpekaan elit justru memperlebar jurang antara negara dan rakyat. Ajakan agar DPR hadir langsung di depan Senayan untuk mendengar rakyat adalah bentuk konkret dari demokrasi yang seharusnya. Dialog, bukan represi. Yang patut diapresiasi adalah keseimbangan sikap GAMKI dalam menghimbau masyarakat. Di tengah kemarahan yang membara, GAMKI tetap mengingatkan pentingnya aksi damai dan kewaspadaan terhadap provokator. Ini menunjukkan kedewasaan politik dan kesadaran bahwa perubahan tidak boleh dikorbankan demi kepentingan kelompok atau kekacauan. Secara keseluruhan, pernyataan ini adalah bukti bahwa gerakan pemuda Kristen hadir bukan hanya dalam ruang ibadah, tetapi juga di garda depan perjuangan bangsa. GAMKI mengingatkan kita bahwa iman tanpa aksi sosial adalah mati, dan kepemudaan tanpa kepedulian terhadap keadilan adalah hampa. Dua pernyataan ini menunjukkan bahwa gereja dan pemuda Kristen tidak tinggal diam. Mereka berani bersuara, berani menyampaikan kebenaran, namun tetap dengan semangat damai dan kasih. Suara-suara seperti ini adalah suara kenabian yang seharusnya dikeluarkan oleh gereja dan umat Kristen. Sekarang, pertanyaannya adalah, apakah hanya GKI dan GAMKI yang akan bersuara? Kita tidak boleh membiarkan mereka bersuara sendiri. Kita semua harus ikut bersuara. Dan kita ajak semua organisasi Kristen di Indonesia bersuara. Oleh karena itu, bagikan video ini. Sebarkan agar lebih banyak orang tahu bahwa ada gereja dan anak muda Kristen yang berani berkata benar di saat banyak yang memilih diam. Karena perubahan dimulai dari suara yang berani, dari hati yang peduli, dan dari tindakan kecil seperti membagikan pesan ini. Kita harap organisasi Kristen lain juga ikut menyatakan sikap, karena suara kebenaran tidak boleh hanya datang dari segelintir pihak. Kita semua terpanggil untuk bersuara agar bangsa ini tidak semakin terjerumus dalam ketidakadilan. Saudara-saudara, mari kita sebarkan semangat ini. Bagikan video ini ke keluarga, sahabat, dan komunitas Anda, supaya semakin banyak orang Kristen yang sadar, berdoa, dan berani menyuarakan kebenaran di tengah bangsa.
Sekian video kali ini, Tuhan Yesus memberkati. Mari maju berperang anak-anak pilihan Tuhan. Kalahkan iblis dengan senjatamu, firman dewa yang berkuasa. Dengan darah anak domba, dengan kesaksian kita. Berdirilah dengan tegak, berikan pinggang kebenaran, berbaju zirah keadilan, untuk beritakan Injil keselamatan. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Menangkan jiwa dengan senjatamu, firman dewa yang berkuasa. Dengan darah anak domba, dengan kesaksian kita. Berdirilah dengan tegak, berikan pinggang kebenaran, berbaju zirah keadilan, untuk beritakan Injil keselamatan. Gunakan perisai iman dan topeng keselamatan. Perang roh firman dewa dalam segala doa dan permohonan. Inilah dengan tegap, berikan pinggang kebenaran, berbaju zirah keadilan, untuk beritakan Injil keselamatan. Gunakan perisai iman, bertopeng